Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Kegiatan Ramadan yang pasti adalah melaksanakan ibadah puasa. Terpanggil dari ayat Allah yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Judul kali ini yaitu amalan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Rasul dan para sahabat mempraktekkan bulan Ramadan itu dengan berbagai amal ibadah. Yang pasti yang pertama yaitu melaksanakan puasa yang dengan berbagai rangkaiannya, karena memang fokus Ramadan adalah puasa. Tapi ada amal-amal yang lainnya, di antaranya yaitu membaca Al-Quran yang merupakan agenda rutin bagi seorang muslim ketika di bulan Ramadan. Bahkan mentargetkan agar satu Ramadan itu khatam beberapa kali Al-Quran. Kemudian aktivitas ketiga itu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, termasuk juga kepada masyarakat secara luas. Maka Rasul memberikan satu kabar gembira, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, jadi wujud memberi makan itu termasuk kepada orang berpuasa dan juga kepada masyarakat lainnya. Diberikan kepada fakir miskin, orang-orang tidak mampu, apakah di masjid, termasuk juga mentraktir teman berbuka puasa, mengajak saudara kita, tetangga kita untuk makan sahur bersama, dan juga memberikan makan minum ke masjid yang memang ada musafir yang hadir ketika itu. Jadi peluangnya banyak sekali di bulan Ramadan untuk memberikan makan dan minum kepada yang berpuasa. Kemudian yang keempat, sebagai muslim kita juga perlu memperhatikan kesehatan agar puasa yang kita lakukan itu hasilnya prima, hasilnya baik. Jangan sampai karena puasa akhirnya datang sakit dan segala macam. Itu makanya seorang muslim dituntut untuk memperhatikan makanan dan minumannya. Makanan teratur dan gizi yang baik, dan juga makan itu secara syar'i, itu dengan duduk tidak berdiri. Kemudian juga makan itu halal dan thayyib, halal dan baik. Ada makan itu yang halal tapi tidak baik untuk kesehatan kita. Tapi ada makan itu yang baik tapi tidak halal bagi kita. Maka bagi seorang muslim harus memperhatikan faktor makanan agar sehat. Supaya sehat juga kita memperhatikan waktu, disiplin waktu. Tidur yang teratur, kemudian juga istirahat yang teratur, tidak begadang dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang mudarat yang tidak ada kepentingannya. Agar sehat juga kita perhatikan olahraga. Olahraga tidak perlu yang berat-berat. Dengan berjalan, walaupun kondisinya puasa, maka olahraga juga bisa dilaksanakan. Mungkin setelah subuh berjalan agak setengah jam, mungkin di sekitar komplek atau sengaja di taman atau di tempat berolahraga. Dan tidak lupa untuk
mengecek kesehatan, masalah tensinya, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Serta itu agar sehat fisik dan mental kita, jaga perasaan dan pikiran. Ini yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan, sehingga kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik. Yang kelima, agar Ramadan itu mendatangkan hasil yang baik pula, menjaga keharmonisan keluarga. Jadi wujudkan keharmonisan keluarga itu di bulan Ramadan. Mungkin ya dengan sahur bersama, buka bersama, tadarus bersama, mulai bersama, dan juga tarawih dan aktivitas lainnya yang dilakukan oleh bapak dan ibu dan anak-anak serta siapa saja yang berada dalam rumah itu, sehingga keharmonisan keluarga itu dapat terwujud. Nah, tempat curhat mungkin, atau juga tempat untuk menyampaikan aspirasi, banyak hal yang perlu disampaikan di dalam keluarga, dan ini merupakan wujud daripada keharmonisan keluarga. Jangan sampai ayah dan ibu mencari jalan sendiri, anak juga mencari jalan sendiri, karena tidak ada waktu untuk berkumpul bersama. Maka momen yang terpenting dalam Ramadan diantaranya menjaga keharmonisan keluarga. Yang keenam yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah berdakwah. Rasul bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah yang engkau peroleh dariku meskipun satu ayat. Jadi kita semua berkewajiban untuk berdakwah. Apalagi juga Allah mengatakan, "Ud'u sabili rabbik bil hikmah." Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana. Rasul juga menyampaikan sabdanya, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa di antara kamu melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia berkewajiban untuk merubah dengan tangannya. Illam yastati, dan dia tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, dengan lisannya. Wa illam yastati fabiqalbi, kalau tidak dengan hatinya. Jadi ada 3 tahap atau 3 komponen, 3 kemampuan seseorang untuk berdakwah. Ketika dia punya tangan, punya kekuasaan, punya jabatan, maka dia wajib untuk menyampaikan dakwah itu dengan kemampuan dia, dengan kekuasaan dan jabatannya. Tidak punya itu dengan lisannya, berupa ceramah, berupa petua-petua, nasihat-nasihat dan segala macam bisa disampaikan. Dan ketika tidak mampu, dengan hati, artinya ini merupakan selemah-lemahnya iman. Tahapan dakwah itu tabligh, kemudian taklim, takwim, sehingga dakwah itu tidak lepas begitu saja. Ada target-target yang tertentu. Nah, target atau sasaran tertentu dalam dakwah itu ya, paling tidak ada 4, agar terwujud salimul akidah, agar audien atau objek dakwah kita itu memiliki akidah yang baik. Dan salamatul fikrah, pemikiran yang cemerlang, yang jauh dari kontaminasi pemikiran-pemikiran yang salah. Kemudian sahihul ibadah, itu ibadah yang benar dan memiliki matinul khuluq, akhlak yang baik, yang solid. Setelah sekalian di mana saja Anda berada, demikian kultum pada kesempatan ini. Selamat berpuasa, selamat berbuka, dan selamat melaksanakan aktivitas Ramadan dan agar tercapai derajat mutakin pada kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.